Entah kenapa ya, selama musim pandemi ini, Anies Baswedan ini sepertinya semakin sering atau identik dengan yang namanya kuburan, mayat, dan bahkan peti mati. Ya, jumpa lagi bersama saya, Yusuf Muhammad. Pada tanggal 15 Juli 2021 kemarin, malam-malam sekitar pukul 9, Presiden Jokowi secara mengejutkan belusukan ke gang-gang sempit di pemukiman warga Sunter Agung, Jakarta Utara. Tidak banyak yang tahu ketika Pak Jokowi belusukan untuk mengecek situasi dan memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang memang kurang mampu. Jadi tidak ada kerumunan sama sekali di sana, tapi anehnya kok banyak oposisi dan kadrun-kadrun ini yang pada nyinyir, mulai dari elit Partai Demokrat hingga mantan Komisaris Utama Pelindung I yaitu Refli Harun. Semuanya ini pada nyinyir, katanya belusukan itu hanyalah pencitraan, hanya kelasnya wali kota, bukan kelasnya presiden. Belusukan itu bisa dilakukan oleh ketua RT, bukan oleh seorang presiden. Begitu nyinyiran mereka. Sementara itu, di tanggal yang sama pada sore harinya, sebelum Presiden Jokowi belusukan menemui warga di Sunter Agung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini malah sibuk mengunjungi pemakaman khusus COVID-19 di Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Entah kenapa ya, selama musim pandemi ini, Anies Baswedan ini sepertinya semakin sering atau identik dengan yang namanya kuburan, mayat, dan bahkan peti mati. Nah, kemudian banyak pertanyaan, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi dari belusukan itu? Dan kenapa Anies Baswedan ini lebih memilih belusukan ke makam daripada harus menemui warganya yang diketahui ini masih banyak membutuhkan bantuan? Baiklah, dalam opini Okidum kali ini, saya akan bahas semuanya satu persatu. Yang pertama soal belusukan Presiden Jokowi ke Sunter Agung, Jakarta Utara. Banyak yang belum tahu apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh seorang Presiden Jokowi dari belusukan itu. Kalau menurut kacamata saya pribadi, apa yang dilakukan oleh Presiden itu terkait belusukan itu bisa jadi itu adalah sebuah simbolik dan sekaligus ingin memberikan contoh agar apa? Agar yang semacam itu ini bisa dikerjakan oleh birokrasi di bawahnya. Nah, mungkin bisa dicontoh oleh seorang gubernur hingga sampai ke tingkat ketua RT-nya. Jadi apa salahnya dengan belusukan itu? Ya tidak ada menurut saya. Justru itu bagus-bagus saja. Bahkan di saat situasi rakyat sedang susah seperti saat ini, pemimpin ya sudah seharusnya turun langsung ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi rakyat seperti apa. Dan bukan cuma sekedar melihat, tetapi juga bisa memberikan bantuan secara langsung. Nah, semua itu sudah diberikan contoh oleh seorang presiden. Selanjutnya ya silakan dikerjakan oleh birokrasi yang ada di bawahnya. Lagian, presiden juga tidak mungkin kalau setiap hari harus belusukan seperti itu. Kerja presiden itu kan sangat banyak sekali. Mengurus seluruh Indonesia, bukan hanya mengurus satu kota saja. Bukan hanya mengurus satu provinsi saja. Nah, itu yang pertama perlu dicatat. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini juga sekaligus menjadi tamparan keras buat Gubernur DKI Jakarta yang justru hampir saban hari malah sibuk pamer foto-foto saat berada di pemakaman dan juga sibuk pamer foto peti mati. Pertanyaannya, apakah Anies ini juga ingin memberikan contoh, memberikan teladan kepada anak buahnya agar saban hari mereka ini mau mendatangi kuburan seperti yang Anies Baswedan lakukan? Ya kan tidak juga. Nah, Anies ini memang terlihat lebih senang mengunjungi kuburan daripada harus mengunjungi warganya yang masih banyak membutuhkan bantuan. Sampai-sampai di Jakarta ini pernah ada tugu peti mati yang dijadikan pajangan. Nah, ini kan menurut saya konyol sekali. Bahkan yang paling parah, anak buah Anies Baswedan ini pernah menghukum warga yang tidak memakai masker dengan memasukkan mereka ke dalam peti mati selama 5 menit, bos. Nah, hukuman itu kemudian menuai banyak sekali kritikan dan menjadi sorotan oleh media asing. Menurut mereka, hukuman masuk peti itu aneh. Nah, banyak kemudian yang bertanya, lah terus apa manfaat dari hukuman masuk peti itu? Kalau menurut saya ya, jelas tidak ada manfaatnya sama sekali. Malah itu justru terlihat bodoh dan hanya menjadi bahan lelucon bagi bangsa lain. Ya kalau bisa dibilang itu malu-maluin. Anies Baswedan ini memang mendunia bukan karena prestasinya menurut saya, tetapi karena kebijakan konyolnya selama ini. Ya asal tahu saja, dalam hitungan saya ya, sudah berulang kali Anies Baswedan ini mengunjungi yang namanya kuburan.
Pertama, pada bulan September 2020, Anies malam-malam mengunjungi pemakaman di Pondok Ranggon. Kemudian pada bulan Juni, Anies Baswedan ini kembali mengunjungi tempat pemakaman di Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Nah, kemudian yang terakhir, pada tanggal 15 Juli kemarin ini, Anies lagi-lagi kembali mengunjungi pemakaman di Rorotan Cilincing, Jakarta Utara untuk yang kedua kalinya. Nah, banyak yang belum tahu apa sih maksud dan tujuan Anies Baswedan ini sering pamer foto di pemakaman. Kalau menurut saya, tidak lain itu hanyalah sebatas komunikasi politik untuk menjatuhkan atau menyerang seorang Presiden Jokowi. Ya mungkin dia ingin pamer ada banyak sekali kasus kematian akibat COVID-19 ini. Kemudian pendukungnya ini dengan rame-rame akan menyalahkan Jokowi, menganggap bahwa Jokowi ini telah gagal dalam mengatasi pandemi COVID-19. Dan hal itu bisa dilihat dari nyinyiran para pendukungnya di media sosial Twitter misalnya. Ini contohnya. Coba baca, masa kasus COVID-19 ini dianggap adab karena memenjarakan Rizik Syihab? Nah, kayak COVID ini hanya terjadi di Indonesia saja. Lah ini kan nyinyiran yang bodoh menurut saya. Bukankah Rizik yang sebenarnya kena adab akibat perbuatan dan perilakunya selama ini? Malah yang lebih konyol, ada kadrun-kadrun yang ingin memaksa agar Jokowi ini mundur karena telah dianggap gagal menangani pandemi. Nah ini kan juga absurd banget menurut saya. Asal tahu saja, dari ratusan negara yang mengalami pandemi COVID-19, bahkan ada banyak yang kasusnya jauh lebih parah dari Indonesia. Tetapi di luar sana tidak ada satupun yang meminta presidennya ini mundur. Hanya kadrun-kadrun nista di sini saja yang meminta presidennya mundur. Padahal kita tahu penambahan kasus COVID-19 di DKI Jakarta yang bertanggung jawab ya Anies juga. Faktanya dari data Satgas Penanganan COVID-19, kasus terbanyak COVID-19 itu ada di DKI Jakarta. Dan Anies hampir tidak pernah berbuat apa-apa sama sekali. Yang menyediakan rusun dan rumah sakit darurat COVID-19 adalah pemerintah pusat. Mulai dari Wisma Atlet, ya kan, kemudian asrama haji, dan baru-baru ini pihak dari Pertamina juga turun tangan untuk membangun rumah sakit darurat COVID-19 yang akan dioperasikan pada awal Agustus 2021. Nah, tidak cuma itu, bahkan oksigen dan tabung oksigen juga ini disediakan oleh pemerintah pusat. Bahkan telemedicine dan obat-obatan gratis itu juga dari pemerintah pusat. Saat vaksinasi warga Jakarta, juga pihak Kemenkes ini turun tangan. Lantas kenapa kadrun-kadrun ini pada teriak minta Jokowi ini mundur? Lantas pertanyaannya, apa yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan untuk menangani masalah COVID-19 di DKI Jakarta? Dalam catatan saya, Anies cuma bisa bikin tugu peti mati, kemudian janji palsu bikin lab, seperti yang diklaim di acara podcast bersama Deddy Corbuzier. Itu pun sampai sekarang tidak jelas di mana labnya. Malah Anies dulu juga sempat mendatangi Rizik Syihab saat Rizik Syihab ini baru saja dideportasi dari Arab Saudi sana. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari semua itu jelas Anies ini terbukti tidak bisa bekerja. Semua ini jadinya ditangani oleh pemerintah pusat. Nah celakanya setelah dibantu oleh pemerintah pusat, Anies justru sibuk melakukan manuver-manuver politik seakan dia ini ingin menikam Jokowi dari belakang. Nah jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham maksud dari belusukan presiden dan seringnya kunjungan Anies Baswedan ke pemakaman? Bagaimana pendapat Anda? Silakan komentar di bawah. Ya saya kira demikian opini Okedum kali ini. Pesan saya tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga terus NKRI. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Ya begitulah saya kira. Sampai jumpa di acara Okedum selanjutnya.